Nama muda yang kita ya demikianlah rangkaian acara. Semoga jadinya apa tangkapan itu digabung jadi ini gini aja lah kita di 3 474 membaca. Selanjutnya kita ada bibliotek. Terima kasih atas sedekah. Ada beberapa kali terima kasih. Ada yang webinar. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin pas saya mau pulang, saya lihat ada rame-rame di area kantin. Waktu lihat dari jauh, saya udah punya pikiran yang enggak. Jangan-jangan ada mahasiswa yang sedang berantem. Terus langsung saya datengin. Pas saya sampai di tempat mereka, ternyata ada mahasiswa yang lagi adu panco. Ada 2 mahasiswa yang adu panco, terus di sekelilingnya ada teman mereka yang lagi teriak-teriak ngedukung. Enaknya jadi mahasiswa masih bisa main bebas tanpa ada beban pikiran. Seandainya saya bisa jadi mahasiswa lagi. Terus kemarin ada peresmian kantor Study in Japan di kampus. Jadi Study in Japan adalah organisasi yang mempromosikan belajar di Jepang. Mereka kasih informasi gimana caranya supaya bisa sekolah di Jepang. Mulai tahun ini kampus saya kerjasama dengan organisasi itu. Pas di acara peresmian itu saya datang sebagai undangan. Wah, banyak banget orang-orang terkenal. Terus terang saya jadi minder. Tapi yang paling saya senang di acara seperti itu adalah makanannya. Makanannya enak-enak. Tapi di menu makanan kemarin ada makanan yang pedes loh. Tamu orang Jepangnya semoga nggak sakit perut ya. Terus kemarin ada kunjungan dari kepala The Japan Foundation Pusat. Maksudnya The Japan Foundation Pusat itu The Japan Foundation yang ada di Jepang ya. Katanya kepala The Japan Foundation Pusat baru ganti. Jadi mereka datang ke kampus saya untuk kenalan dengan pejabat dari kampus saya. Kepala The Japan Foundation Pusat datang ke kampus saya soalnya kami punya banyak program kerjasama. Salah satunya adalah pelaksanaan ujian kemampuan bahasa Jepang. Biasanya saya jadi penerjemah aja, tapi hari itu karyawan yang biasa jadi pembawa acara minta tolong ke saya untuk jadi pembawa acara juga. Pusing banget. Ngumpul. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Tadi saya cerita tentang kunjungan rombongan dari The Japan Foundation Pusat ya. Seperti yang tadi saya ceritain, kalau The Japan Foundation kerjasama dengan Perhimpunan Alumni dari Jepang atau Persada untuk adain ujian kemampuan bahasa Jepang. Pihak yang kerjasama itu The Japan Foundation dan Persada ya. Nah, kebetulan kampus tempat kerja saya punya ikatan yang kuat dengan Persada. Jadi, karena itu kampus saya selalu jadi salah satu tempat pelaksanaan ujian kemampuan bahasa Jepang. Ujian ini diadain setahun 2 kali, yaitu di bulan Juli dan Desember. Ujian ini udah diadain dari tahun 80-an awal. Terus sampai dengan tahun 2009, ujian ini punya 4 level, yaitu level 1 sampai level 4. Level 1 yang tersusah, terus level 4 yang paling gampang. Saya pertama kali lulus ujian itu waktu masih kuliah, sekitar tahun 2003. Pas sebelum lulus kuliah, saya lulus level 3. Terus dari situ saya terus coba ikut ujian level 2, tapi selalu gagal. Terus akhirnya bisa lulus ujian level 2 di tahun 2007. Pas banget sebelum saya berangkat ke Jepang. Pas di Jepang saya juga ikut ujian level 1 dan di tahun 2008 pertama kali saya lulus level 1. Nah, dari tahun 2009 level ujiannya berubah jadi 5 level. Ada level N1 sampai N5. N5 ujian yang paling gampang dan level N1 paling susah.
Habis lulus ujian level 1 di tahun 2008, saya nggak ikut ujian lagi, soalnya waktu itu ngerasa belum perlu. Saya pulang dari Jepang tahun 2011, dan di tahun berikutnya, baru saya ikut ujian lagi. Waktu itu saya ikut ujian level N1, dan alhamdulillah bisa lulus. Nah, habis itu saya udah nggak pernah ikut ujian kemampuan bahasa Jepang lagi. Oh ya, kalau di Indonesia, ujian kemampuan bahasa Jepang lebih dikenal dengan singkatan JLPT atau Japanese Language Proficiency Test. Sebenarnya saya mau ikut lagi, tapi sekarang saya lebih banyak ngurusin pelaksanaannya. Sekarang JLPT dilaksanain di hampir semua kota besar di Indonesia. Kayaknya JLPT diadain di 13 kota di Indonesia. Selain Jakarta, JLPT diadain di Surabaya, Bandung, Cirebon, Denpasar, Yogyakarta, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Palembang, dan Semarang. Nah, saya adalah salah satu panitia pelaksana JLPT di Jakarta. Setiap tahun peserta JLPT selalu bertambah. Kota yang paling banyak pesertanya ya Jakarta. Setiap tahun pertambahan pesertanya sekitar 1.000 orang. Tahun 2022 kalau nggak salah jumlah pesertanya sekitar 5.500 orang. Terus tahun 2023 sekitar 6 ribuan. Terus tahun ini bakal sampai sekitar 7 ribuan orang loh. Sekali lagi saya bilang 7 ribuan orang itu jumlah peserta JLPT di kota Jakarta aja. Terus ujian yang paling banyak diikuti orang Indonesia adalah N4 dan 5. Ini mungkin pengaruh dari banyaknya orang Indonesia yang mau kerja di Jepang. Salah satu syarat bisa kerja di Jepang adalah lulus ujian JLPT level N4. Saya terlibat di pelaksanaan JLPT di Jakarta dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan habis ujiannya selesai. Panitia Jakarta adalah panitia yang paling repot se-Indonesia karena jumlah peserta yang paling banyak. Setiap tahun pasti ada masalah baru yang muncul. Ujian ini merupakan ujian yang berkaitan dengan hidup orang, jadi kadang ada juga yang berusaha curang. Misalnya ada peserta yang daftar namanya si A, tapi yang ikut ujian bukan A, tapi si B. Jadi panitia harus benar-benar hati-hati waktu menerima pendaftaran atau waktu mengawas di hari ujian. Terus kadang pas di tahap pendaftaran, banyak juga peserta yang nggak paham cara daftar. Ada orang yang daftar dengan foto yang nggak bagus, misalnya daftar pakai foto selfie, atau pakai foto yang diambil dengan latar belakang aneh-aneh. Terus ada juga pendaftar yang salah masukin tanggal lahir, salah tulis namanya, dan lain-lain. Saking susahnya daftar JLPT, kayaknya sekarang ada juga orang atau perusahaan yang sediain jasa daftar JLPT. Semakin kesini masalahnya semakin banyak. Terus udah susah-susah daftar JLPT, ada juga peserta yang di hari H ujian malah nggak datang loh. Nah, parahnya lagi, peserta yang absen itu kebanyakan peserta di level ujian yang paling banyak pesertanya, yaitu level N5 dan N4. Mereka yang absen itu bener-bener keterlaluan. Mereka mungkin nggak paham pentingnya ujian ini. Kesel banget.